Kan itu biasa. Di Madinah juga mengucapkan salawat Muhammad sholli ala Sayyidina Muhammad. Di Mekah demikian. Dalam sholat ada ikhtilaf. Ada yang membenarkan, ada yang tidak. Tapi saya mendukung untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita langsung saja simak video ini. Apakah sholat tahiyat awal dan akhir di sholat ketika membaca salawat Nabi dengan menggunakan Sayyidina Muhammad atau tidak menggunakan Sayyidina? Tidak menggunakan Sayyidina, karena tidak ada riwayat yang menyebutkan Sayyidina. Ini semua cuma dikarang saja. Jadi tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan istilah Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Pertama, semoga Allah memuliakan Anda. Dan yang kedua, saya kagum dengan Anda. Kita baru mau takbir, Anda sudah tahiyat. Anda kelas advance. Baik. Oke. Nanti kita jawab itu saat tiba masanya. Ya. Saya izinkan mengingat wajah Anda. Jadi Anda mesti ikut hadir sampai dengan sesi itu. Ya. Baik. Tapi secara singkat nanti dalilnya saya inikan kemudian. Sayyidina itu teman-teman sekalian, tidak ada perbedaan pendapat di luar sholat, dia boleh kemudian digunakan. Karena Sayyidina itu bisa mencakup beberapa makna. Satu, untuk menghormati orang lain, ya, dengan panggilan kalau kita tuan kan, Sayyidi, bapak lah, walaupun bukan bapak biologis Anda. Saya Anda panggil Ahmad dengan Pak Ahmad, Doni dengan Pak Doni, kan bukan bapaknya Anda, tapi untuk memberikan penghormatan kepada orang lain. Yang tidak boleh itu adalah, mohon maaf, mengkultuskan dengan itu, mengangkat berlebihan. Di Arab itu kalau orang ingin mendapat perhatian dan dia memberikan seakan pengkultusan yang berlebihan, dia gunakan kata sayyid. Yo sayyidi, yo supaya orang berikan perhatian dan ada perhatian yang dalam sampai melebihi batas kewajaran. Ya, maka satu kali ada kasus Nabi kedatangan seseorang, kemudian dia itu ingin mencari perhatian di dalam kaumnya. Nabi itu kan orang populer pada saat itu, sangat taat, dekat dengan Allah, popularitasnya kuat pada saat itu. Kemudian datang orang ini mengangkat Nabi berlebihan, ya sayyidi, ya macam-macam, supaya orang itu memberikan perhatian dan tahu siapa dia. Apa kata Nabi? Jangan angkat, kultuskan saya berlebihan seperti Nabi Isa dikultuskan oleh umatnya, sehingga jadi keliru. Nah, maksud Nabi menolak panggilan itu bukan menafikan kata Sayyidina dipanggil kepada Nabi, karena Nabi pun mengatakan Umar Sayyidu Qaumi. Umar disebut Sayyid oleh Nabi, Abu Bakar Sayyidu Qaumi. Bahkan Nabi mengatakan pada dirinya, Ana Sayyidu Bani Adam, saya adalah Sayyid bagi seluruh anak cucu Adam. Anak cucu Adam termasuk saya, Anda, kita. Kalau saya katakan Anda Sayyid kami, maka bahasa Arabnya Sayyidina. Maka kita katakan Sayyidina Muhammad SAW, Anda penghulu kami, Anda contoh teladan kami. Itu biasa. Di Madinah juga mengucapkan salawat Muhammad sholli ala Sayyidina Muhammad. Di Mekah demikian. Saya hidup tinggal di beberapa tempat di Arab, mereka mengucapkan kalimat itu, tidak ada masalah. Yang dilarang mengkultuskan itu. Dalam sholat ada ikhtilaf. Ada yang membenarkan, ada yang tidak. Tapi saya mendukung untuk tidak mengucapkan itu dalam sholat, karena yang dipertuankan dalam sholat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tahiyat dalam riwayat-riwayat yang sahih masuk kepada kita, ketika Nabi mengucapkan kalimat tahiyat itu tidak ditemukan kalimat sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali wa barik ala Muhammad. Hilang kemudian kata sayyidina-nya. Maka dalam sholat, kalau saya lebih cenderung kepada kalimat yang tidak menggunakan kata sayyidina dengan dua alasan. Alasan pertama, karena yang dipertuankan hanya Allah pada saat itu, dan yang kedua, mengikuti kalimat yang langsung diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Nah, bagaimana kelengkapan dalil dan yang lainnya, kita ikuti pada episode terkait dengan itu, dan Anda wajib hadir. Nah, teman-teman semua, tadi kita sudah menyimak penjelasan, yaitu mengenai penambahan kata Sayyidina, yaitu di dalam sholat. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Al-Ustadz Adi Hidayat, yang mana sebelumnya tadi kita juga sudah melihat, menyimak penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah, yaitu mengenai
kata Sayyidina bahwa beliau mengatakan tidak ada dalil, tidak ada contoh dari Nabi menambahkan kata Sayyidina di dalam sholat. Nah, ya dan juga berdasarkan tadi penjelasan dari Al-Ustadz Adi Hidayat, yaitu mengenai penambahan kata Sayyidina, yaitu di dalam sholat, bahwa ulama memang berbeda pendapat teman-teman ya. Jadi ada yang menggunakan kata Sayyidina, ada yang tidak menggunakan kata Sayyidina di dalam sholat. Nah jadi sebelumnya, jadi memang kalau di luar sholat itu mungkin teman-teman sudah pasti banyak yang tahu ya. Kalau di luar sholat juga masih banyak yang mempermasalahkan teman-teman ya. Nah, tidak boleh menggunakan kata Sayyidina, ada yang mengatakan itu bid'ah. Nah, tapi kita selaku Ahlussunnah wal Jamaah ini di luar sholat itu pasti menggunakan kata Sayyidina teman-teman, karena bentuk penghormatan kepada baginda Nabi teman-teman ya. Jadi tadi sudah jelas bahwa di dalam sholat itu ada yang menggunakan kata Sayyidina di dalam sholat, ada juga yang tidak menggunakan kata Sayyidina. Nah jadi kalau tadi Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa beliau tidak menggunakan kata Sayyidina di dalam sholat, karena apa? Karena memang Nabi itu tidak mencontohkan kata Sayyidina teman-teman ya. Nah bukan berarti kita yang mungkin teman-teman yang selama ini menggunakan kata Sayyidina di dalam sholat di tahiyat itu bukan berarti tidak ada dalilnya teman-teman ya, bukan berarti tidak boleh. Nah ulama juga yang membolehkan pasti ada dalilnya teman-teman ya, tidak mungkin tidak berdasarkan dalil. Nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang selama ini menggunakan kata Sayyidina di dalam sholat, nah itu jangan dipermasalahkan lagi. Nah, bagi yang menggunakan ya silahkan, bagi yang tidak menggunakan kata Sayyidina dalam sholat ya dipersilahkan, karena sama-sama ada dalilnya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah baik teman-teman semua, mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Nah baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang selalu mensupport channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat. Nah baik teman-teman semua, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.